Bab 3335. Tampaknya agak kuat. Mileye berbalik dan menatap langit, di mana tiba-tiba muncul pusaran raksasa. Mata Mileye sedikit menyipit dan dia segera menarik pedangnya, mengeluarkan suara mendengung. Bersamaan dengan suara pedang yang menggema, Mileye langsung mengangkat pedangnya dan menusuk ke dalam pusaran raksasa itu. Dentuman keras. Bersamaan dengan sinar pedang yang meletus dari dalam pusaran, seluruh pusaran tersebut gemetar hebat, lalu hancur berkeping-keping. Dentuman. Langit dipenuhi dengan berbagai sinar pedang, menciptakan kekacauan. Seiring lenyapnya sinar pedang, semua orang melihat Mileye dan seorang pria parubaya, yang mengenakan jubah tradisional, dengan sepasang sarung tinju berwarna emas gelap di tangan kanannya. Raja Dewa Vindramu. Di tengah pertempuran, roh-roh dewa terkejut. Mendengar itu, banyak roh dewa langsung bersemangat. Raja Dewa Vindramu adalah kepala para dewa. Dulu, dia ditekan dan disegel oleh kebenaran agung sendiri, tapi makhluk spiritual tidak pernah menduga bahwa dia bisa membuka segel itu. Raja Dewa Vindramu menatap Mileye, "Kamu tidak perlu bicara banyak." Mileye tertawa dingin dan langsung menyerang dengan pedangnya. Ci! Suaranya terputus. Sejurus setelah cahaya pedang merobek pertempuran, Raja Dewa Vindramu merapatkan tangan kanannya, lalu meninju. Dentuman. Di atas tinjunya, puluhan ribu sinar emas tiba-tiba muncul. Dentuman gema. Di seluruh alam semesta, kecuali wilayah Aula Sendian yang merupakan ilusi sejati, seluruh dimensi waktu pada saat ini langsung berubah menjadi abu. Sementara itu, Aula Sendian ilusi sejati pada saat itu juga secara pasif mengaktifkan formasi ilusi sejati, dengan kekuatan yang kuat terus memancar, menahan serangan sinar emas. Para roh dewa di sekelilingnya terus-menerus mundur. Dentuman besar. Pada saat ini, semua orang merasakan seolah seluruh dunia sedang mengalami gempa bumi. Mereka melihat Mileye dan Raja Dewa Vindramu sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya saling menyerang, pertempuran mereka memanas dan sangat intens. Kedua belah pihak sama-sama kuat. Melihat adegan ini, ekspresi para roh dewa di tengah pertempuran menjadi semakin serius. Di sisi lain, penguasa tiada batas dan Raja Dosa juga berhenti. Kedua orang itu menatap Mileye dalam dimensi waktu yang gelap dan tak berujung, dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Penguasa tiada batas memandang tajam ke arah Mileye, tetapi tetap diam tanpa kata-kata. Dalam periode waktu ini, kekuatan Raja Pengandal Dukungan telah meningkat dengan cara yang menakutkan. Terutama dengan kehadiran pedang biru gaib, kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Penguasa tiada batas berbicara pelan, tanpa disadari, kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak boleh kalah melawan orang ini. Saat mengatakan itu, tiba-tiba ia melihat ke arah Raja Dosa dan ketika Raja Dosa merasa adanya pandangan penguasa tiada batas, ia segera menatap penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas tersenyum ringan, "Aku akan membunuh orang dungu ini terlebih dahulu." Suara itu terdengar, dia membuka telapak tangannya, tiba-tiba, serangkaian aksara kuno yang tersembunyi dalam dao dewa muncul. Melihat adegan ini, mata Raja Dosa seketika menyipit dan dia mulai merapatkan tangan kanannya. Dengan ekspresi yang ganas di matanya, penguasa tiada batas tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dentuman. Di tengah pertempuran, tiba-tiba segala arah besar aksara kebenaran agung menuju Raja Dosa. Melihat penguasa tiada batas menggunakan serangan terkuatnya, Raja Dosa tidak menganggap remeh, lah bergetar dan langsung berubah menjadi sejumlah bayangan yang menuju penguasa tiada batas dengan kecepatan tinggi. Dia juga menggunakan serangan terkuatnya.
Dengan suara dentuman, tiba-tiba, di wilayah di mana keduanya berada, meletuslah gelombang kekuatan yang menakutkan. Gelombang kekuatan ini dengan cepat merambat ke jarak ratusan ribu mil. Saat itu juga, bayangan-bayangan yang dilepaskan oleh Raja Dosa tiba-tiba lenyap satu persatu. Melihat pemandangan ini, ekspresi para roh dewa langsung berubah drastis. Dengan dentuman, tiba-tiba, sejumlah bayangan hancur berkeping-keping di tengah pertempuran. Segera setelah itu, sosok tubuh melangkah mundur berulang kali. Itu adalah Raja Dosa. Raja Dosa mundur dengan cara yang gila-gilaan, tetapi kecepatan penguasa tiada batas lebih cepat darinya. Sebelum dia berhenti, penguasa tiada batas sudah langsung tiba di depannya, kemudian satu pukulan menghantam tenggorokannya. Dengan dentuman, di hadapan semua orang, tubuh Raja Dosa langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi ketiadaan dan bukan hanya itu, bahkan jiwanya segera hancur dalam sekejap. Kalah. Di tengah pertempuran, semua orang melihat penguasa tiada batas dengan kagum. Pria ini sebelumnya menyembunyikan kekuatannya. Namun, pada saat ini, jiwa yang seharusnya telah hancur dari Raja Dosa tiba-tiba dengan cepat berkumpul kembali dan segera, jiwanya kembali di hadapan semua orang. Penguasa tiada batas mengerutkan kening. Raja Dosa menatap penguasa tiada batas, tersenyum dingin, "Kamu bisa membunuhku." Sambil berkata demikian, ia meremas kedua tangannya dengan kuat dan dalam sekejap, tubuh fisiknya juga dengan cepat pulih. Raja Dosa tertawa, "Aku tidak bisa mati." Penguasa tiada batas menyimpan diam sejenak, tiba-tiba, ia melangkah ke depan dan saat dia melangkah, di bawah kakinya tumbuh bunga teratai dao. Dengan dentuman, tiba-tiba, teratai dao itu merobek ruang waktu dan muncul di atas kepala Raja Dosa. Melihat pemandangan ini, Raja Dosa mengernyitkan kening. Dia baru saja akan bertindak, tetapi sinar hitam tiba-tiba turun. Dengan dentuman, dalam sekejap, teratai dao itu langsung menenggelamkan jiwa Raja Dosa. Ah! Dengan tiba-tiba, suara jeritan yang menyayat hati menggema di antara langit dan bumi. Di depan semua orang, wajah Raja Dosa menjadi terdistorsi. Dia berteriak dengan keras, menunjukkan penderitaan yang sangat besar. Pada saat yang sama, jiwa Raja Dosa sekali lagi perlahan-lahan lenyap, dan kali ini, jiwa tersebut terus-menerus mengalami proses pembusukan. Dalam sekejap, di depan mata semua orang, jiwa Raja Dosa langsung terpecah menjadi puluhan ribu bagian. Namun, tidak sepenuhnya terhapus. Melihat pemandangan ini, penguasa tiada batas mengernyitkan kening dengan serius. Pada saat ini, pecahan-pecahan jiwa yang terpisah tadi mulai dengan cepat berkumpul, kemudian, di bawah tatapan gelap penguasa tiada batas, Raja Dosa muncul kembali di hadapannya. Dia hidup lagi. Melihat pemandangan ini, ekspresi penguasa tiada batas tiba-tiba menjadi sangat suram. Haha. Raja Dosa tiba-tiba tertawa gila, dia menatap penguasa tiada batas dengan dingin, "Kau tidak bisa membunuhku." Penguasa tiada batas menatap Raja Dosa, "Kau mungkin tidak bisa mati, tetapi kau akan menjadi semakin lemah." Sambil mengatakan itu, ia membuka telapak tangannya. Dan teratai dao tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan dentuman, tiba-tiba, teratai dao itu merobek ruang waktu dan muncul di atas kepala Raja Dosa. Melihat pemandangan ini, Raja Dosa mengernyitkan kening. Dia baru saja akan bertindak, tetapi sinar hitam tiba-tiba turun. Dengan dentuman, dalam sekejap, teratai dao itu langsung menenggelamkan jiwa Raja Dosa. Ah! Tenggelam dalam sinar hitam, Raja Dosa sekali lagi menjerit dengan penderitaan, sementara jiwanya pada saat itu segera menghilang dengan cepat.
Penguasa tiada batas menatap Raja Dosa yang sedang menderita dengan tajam, lalu dengan suara mengancam, ia berkata, "Kalau sekali tidak bisa membunuhmu, aku akan membunuhmu 100 kali, lihat saja kau yang anjing memberontak." Dengan cepat, di hadapan semua orang, jiwa Raja Dosa sekali lagi terpecah menjadi pecahan yang banyak. Setiap kali dia mati, Raja Dosa menjadi semakin lemah, sehingga meskipun dia hidup kembali, dia tidak dapat bersaing dengan penguasa tiada batas dan terus menerima serangan. Raja Dosa jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, ketika jiwanya berkumpul kembali, dia tiba-tiba berteriak, "Serang! Serang!" Setelah suara itu terdengar, roh dewa di kejauhan tidak lagi ragu-ragu. Mereka segera menuju penguasa tiada batas sesuai perintah Raja Dosa. Mereka takut pada Mileye, tetapi mereka tidak takut pada penguasa tiada batas. Setelah mendapat perintah dari Raja Dosa, mereka segera menyerang penguasa tiada batas tanpa ragu-ragu. Melihat pemandangan ini, ekspresi penguasa tiada batas seketika menjadi serius. Pada saat itu, dari kejauhan, Mileye tiba-tiba berkata, "Penguasa tiada batas, mundur." Begitu dia berkata itu, Mileye langsung mundur ke atas aula sendian dan penguasa tiada batas juga segera mundur ke samping Mileye. Mileye langsung menggenggam pedang dewa ilusi asli, menatap ribuan roh dewa yang datang dengan niat membunuh. Matanya memancarkan kekejaman dan tanpa ragu, ia mengayunkan pedangnya ke depan, potong. Dengan desis pedang. Seiring dengan suara dering pedang yang bergema, tiba-tiba cahaya pedang abjad kuno yang aneh melesat keluar dari pedang dewa nyata ilusi. Dengan dentuman keras. Dalam sekejap, ribuan roh dewa yang memimpin serangan langsung hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang tersebut dan yang tersisa juga terpental hingga puluhan ribu zang. Melihat pemandangan ini, Mileye terpaku. Sehebat ini. Penguasa tiada batas juga terkejut. Astaga, teknik formasi ini begitu kuat. Mileye mengangguk sambil terus-menerus. Dia juga tidak menyangka bahwa formasi ilusi sejati ini begitu menakutkan. Pantaslah diciptakan oleh pemilik kebenaran agung. Pemilik kebenaran agung ini memang memiliki keahlian yang luar biasa. Di langit, Raja Dewa Vindra melihat Mileye dan penguasa tiada batas di bawah dengan dingin. Pada saat itu, Raja Dosa yang telah hidup kembali muncul di depan Raja Dewa Vindra. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Tidak ada tanda-tanda kehadiran master kuat lainnya dari dunia ilusi sejati." Raja Dewa Vindra mengerutkan kening. Sesuatu tidak beres. Hingga saat ini, mereka hanya melihat Mileye dan penguasa tiada batas dan tidak melihat master dari dunia ilusi sejati. Raja Dosa menatap Mileye di bawah dengan muka yang sangat suram, tidak normal. Mungkin dua orang ini sengaja menunda waktu untuk kita. Menunda waktu. Raja Dewa Vindra mengerutkan mata, "Apa maksudmu?" Raja Dosa berkata dengan serius, "Pertumbuhan kekuatan Raja Pengawal ini sangat-sangat tidak masuk akal. Pasti ada tempat latihan rahasia di tangan mereka dan master dunia ilusi sejati pasti sedang berlatih di tempat rahasia itu. Jadi, kita tidak bisa membiarkan mereka menunda waktu. Jika tidak, ini akan sangat merugikan bagi kita." Raja Dewa Vindra melihat Mileye di bawah dan berkata dengan serius, "Pedang yang dipegang oleh orang ini sangat aneh, apakah kamu bisa mencari tahu asal-usulnya?" Raja Dosa menggeleng, "Kami hanya tahu bahwa itu dibuat oleh adik perempuannya." Raja Dewa Vindra menatap Raja Dosa, adik perempuannya. Raja Dosa mengangguk, seorang kultivator pedang wanita berpakaian sederhana. Kekuatannya sepertinya cukup kuat. Bersambung.